Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran kedua dengan judul Krisis Kepemimpinan dari seri Yesaya Hiburkanlah Umatku. Dari lokasi perumahan The Icon, saya akan bacakan hafalannya yang tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ini merupakan ekspresi Yesaya mengenai Allah, Tuhan, yang merupakan pemimpin rohani kita, pemimpin sejati kita, yang dimanifestasikan dengan anugerah terindah yang pernah kita miliki, dengan turunnya Yesus untuk menebus manusia dari dosa. Nah, pelajaran pekan ini dibuka dengan kisah Konfusius dan saudara bisa membacanya di rumah. Dan pelajaran pekan ini juga dibagi dalam 5 bagian besar. Yang pertama adalah Raja telah mati, hidup Raja. Yang kedua, kudus, kudus, kudus. Yang ketiga adalah kepribadian yang baru. Dan yang keempat, tugas kerajaan. Dan yang kelima adalah imbauan yang mengerikan. Di mana seperti kita ketahui pada pekan lalu, maka kuartal ini kita akan fokus kepada buku Yesaya. Apa yang istimewa dari buku Yesaya? Kita akan coba lihat pelajaran hari Minggu. Dikatakan Raja telah mati, hidup apa? Raja. Dibuka dengan 2 Tawarik 2 ayat 26 sampai 22. Dikatakan selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir, dikatakan apa saudaraku? Ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Apa yang terjadi? Nah, kalau saudara buka pelajaran hari Minggu, maka dikatakan ada beberapa pandangan yang berbeda terkait dengan alasan kematian Raja Uzia. Antara lain, meski pemerintahan Uzia cukup panjang dan bersejahtera, tapi setelah menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak dan mencoba mempersembahkan dupa dalam bait suci. Apalagi Raja Uzia marah ketika imam menghentikannya, sebab dia tidak memiliki otoritas sebagai seorang imam keturunan Harun. Lalu yang ketiga dikatakan, pada saat itu ketika raja menolak untuk sadar dan bertobat, maka Tuhan segera menghukum Uzia dengan penyakit kusta yang harus diderita sampai pada hari kematiannya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam rumah pengasingan karena ia dikusirkan dari rumah Tuhan. Dan perbedaan yang mencolok, saudara bisa lihat di paragraf kedua yang dikompil dengan kalimat Yesaya mendapat penglihatan tentang Raja ilahi yang asli dan tidak dapat binasa yang berada dalam bait sucinya pada tahun di mana Raja Uzia yang cemar meninggal. Lalu Uzia berusaha dan berupaya menjaga perkara yang kudus dengan ceroboh dalam kesombongannya, sehingga ritual acaranya tidak kudus, dan akhirnya Uzia dibuang dari kudusan. Dan yang ketiga dikatakan Yesaya dijangkau oleh kudusan Allah karena kerendahan hatinya dan mengakui kelemahannya dan memohon kemurnian secara moral pada akhirnya yang dia peroleh. Dan yang nomor 4, Yesaya sama seperti pemungut cukai dalam perumahan Yesus, dan dia pulang sebagai orang yang apa? Dibenarkan. Lalu apa makna penting kematian Raja Uzia? Ingat, penyakit kusta Uzia adalah persamaan dengan kondisi moral bangsanya, tidak sehat, bengkak, biru, dan luka baru. Kematian Uzia yang ada sekitar tahun 740 sebelum Masehi menandakan krisis kepemimpinan di antara umat Allah. Dan dikatakan juga Yehuda berhadapan dengan bahaya khusus sebab Tiglat-Pileser III telah menjadi Raja Asyur beberapa tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 745 SM, dan segera mengambil langkah-langkah yang membuat bangsa menjadi negara dikuasai yang tidak terkalahkan. Dan nomor 4 dikatakan pada masa krisis inilah Allah menguatkan Yesaya dengan memperlihatkan kepadanya bahwa Allah tetap memegang kendali. Intinya apa? Inilah sejarah yang tertoreh pada zaman pemerintahan Uzia, bahkan setelah dia mati. Lalu kita melihat apa maksud kudus pada pelajaran hari Senin. Perhatikan 4 ayat pertama dalam Yesaya 6 ayat 1-4. Bagi saudara yang punya Alkitab boleh dibuka di rumah. Apa dikatakan? Raja meninggal pada saat terjadi kekacauan politik, yaitu saat Asyur berkuasa. Lalu saat itu Yesaya mendapat penglihatan di mana ia memandang kemuliaan Allah yang sedang duduk di atas tahtanya. Dan ketika ia mendengar puji-pujian dari serafim yang bercahaya,
dengan berseru apa? Kudus, kudus, kudus. Saudara bisa membaca ayat-ayatnya dalam Yesaya 6 ayat yang ketiga di samping. Dan mereka berseru kepada seorang. Katanya, kudus, 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 Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Artinya, saudara, dengan kalimat ini, pengalaman yang menakjubkan bagi Nabi Yesaya telah meyakinkan dia bahwa apa? Bahwa Allah memegang kendali. Meskipun dunia di sekeliling mereka tampaknya sudah runtuh. Penglihatan ini telah menolong mereka agar mereka dapat tetap setia meskipun dalam situasi apa? Krisis. Dan ini didukung oleh satu kutipan dalam Alfa dan Omega jilid 3 halaman 251-252 dikatakan apa? Ketika saya memandang kenyataan kemuliaan ini untuk dan Tuhannya, ia diselubungi dengan suatu perasaan kesucian dan kekudusan Allah. Betapa tajam perbedaan antara kesempurnaan Khaliknya yang tidak taranya dan jalan berdosa mereka yang bersama dengan dia sendiri telah lama, termasuk hitungan di antara umat Israel dan Yehuda yang terpilih. Lalu pelajaran hari Selasa mengetengahkan judul kepribadian yang baru. Apa rupanya menjadi pokok pikiran bagi Rabu? Ingat, di Bait Maha Suci hanya imam besar yang dapat menghampiri hadirat Allah di bilik yang Maha Suci pada hari pendamaian dengan ditutupi kabut asap dari dupa atau dia akan mati. Namun saya bisa melihat Tuhan meskipun dia bukan imam besar dan dia sedang tidak membakar dupa, tapi bait suci dipenuhi oleh asap dupa. Dan ini mengingatkan kita pada awan di mana kemuliaan terlihat pada hari pendamaian. Dan ya saya pun dipenuhi rasa takut. Bahkan dia berpikir bahwa dia pasti binasa. Kenapa? Karena itu sudah mereka ketahui turun-temurun. Maka itu ya saya berseru karena terserah akan dosa pribadi dan dosa bangsanya. Yang mengingatkan kita pada kelakuan yang besar pada hari apa? Pendamaian. Lalu pelajaran ini didukung oleh Alfa dan Omega jilid 3 halaman 252 di mana dikatakan apa? Berdiri sebagaimana adanya di dalam terang hadirat ilahi sepenuhnya di bagian dalam bait suci. Ia menyadari bahwa jika membiarkan diri tidak sempurna dan tidak efisien, maka ia sama sekali tidak sanggup untuk menyelesaikan tugas di mana ia telah dipanggil. Lalu ketika kita telah melihat bagaimana kepribadian baru yang terlihat bagi Yesaya, lalu ada tugas kerajaan surga yang diberikan kepada siapa? Yesaya. Ini merupakan ayat yang populer dalam Yesaya pasal 6 ayat 8 dikatakan apa? Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ingat, setelah dimurnikan, Yesaya segera merespon panggilan Allah yang menjadi seorang utusan untuk mewakilinya. Artinya, Yesaya dapat juga disebut sebagai apa? Nabi dalam perjanjian lama, namun dalam perjanjian baru dikatakan apa? Rasul, apostolos dalam bahasa Yunani. Nah, yang cukup menarik, buku Yesaya tidak dimulai seperti buku nubuatan yang lain, di mana para nabi menggambarkan panggilan kenabiannya. Artinya apa? Yesaya mendapat panggilan menjadi nabi bahkan sebelum peristiwa di pasal 6. Bahkan dalam konteks ini Alkitab menunjukkan bahwa dengan melihat Allah itu dapat menyemangati seorang nabi bahkan setelah perlindungan suci itu dimulai. Dan dikatakan juga Yesaya melihat kondisi pada saat itu ketika Yesaya pertama kali dipanggil setelah Allah memuliakan pelayanannya dengan cara mengangkat dia di bait suci. Itulah tugas kerajaan yang diberikan kepada siapa? Yesaya. Dan Ellen G. White juga menulis dalam buku Inspirasi dikatakan apa? Alfa dan Omega jilid 3 halaman 252. Berdiri sebagaimana adanya di dalam terang hadirat Allah, hadirat ilahi sepenuhnya di bagian dalam suci, ia menyadari bahwa jika membiarkan diri tidak sempurna, tidak efisien, maka ia sama sekali tidak sanggup untuk menyelesaikan tugas di mana ia telah dipanggil. Artinya, saudaraku, itulah tugas kerajaannya yang dia terima. Lalu apa berikutnya? Bukti-bukti lain dalam Alkitab bahwa bait suci adalah tempat di mana dia mendapatkan dorongan semangat. Kita bila lihat bahwa bukan saja tempat suci Allah dipenuhi dengan kuasa yang dahsyat, tapi tempat itu juga merupakan di mana orang yang lemah dan bersalah dapat menemukan perlindungan. Yang kedua, bahwa di bait suci tersebut seorang akan diteguhkan karena dengan Allah bekerja untuk membesar setiap orang oleh Kristus, imam besar kita. Dan yang ketiga lah bahwa Yohanes juga melihat Kristus dilambangkan sebagai anak domba korban yang leher telah disembelih. Ini bukanlah gambaran yang indah,
tapi menunjukkan bahwa setelah kenaikan Yesus ke surga, Yesus melayani di bait suci surga agar setiap orang yang datang kepadanya tidak binasa. Lalu, apa yang terjadi saat Allah mengutus kembali dari saya? Mengapa Allah memberikan kepada Nabi sebuah kabaran yang aneh untuk disampaikan kepada umatnya? Apa itu? Saudara bisa baca di atas. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Nah, kenapa saya harus mengatakan hal demikian? Sebenarnya Allah tidak ingin seorang pun binasa. Kerinduan Allah untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan selamanya. Intinya, Allah rindu bukan untuk menghancurkan kota, menghancurkan manusia, tapi untuk menyelamatkan apa? Mereka. Allah memanggil mereka untuk memberikan lebih banyak kesempatan untuk bertobat. Dengan menunjukkan bahwa kasih Allah kepada manusia tidak berubah, maka Tuhan tersebut, bangsa Israel boleh melihat bagaimana kasihnya. Dan yang kelima, memberikan bahwa peran Allah dan hambanya ialah untuk memberikan pilihan yang adil kepada setiap orang. Lalu, bagaimanakah kita dapat memahami peran Allah dalam menegaskan hati Firaun? Nah, saudara bisa baca dalam slide saya ini, karena waktu sangat singkat, bahwa faktanya Allah mengatakan hati Firaun dikarenakan Firaun membuat pilihannya sendiri, yaitu pilihan untuk menolak tanda-tanda mukjizat atau apa dikatakannya, bala yang Allah telah berikan. Seandainya Firaun menerima tanda tersebut, hatinya akan dilembutkan dan bukan dikeraskan. Dan sebagai kesimpulan, saudara-saudara, mengenai krisis kepemimpinan yang membahas berapa nama ini, khususnya dia saya, maka dikatakan apa? Pada saat ini pun, praktik-praktik kejahatan telah menjadi begitu merata di antara segala golongan, sehingga beberapa orang yang tetap setia pada Allah seringkali tergoda menjadi tawar hati, memberi jalan pada kekecewaan dan putus asa. Tampaknya seakan-akan rencana Allah bagi Israel akan mengalami kegagalan, sehingga dengan demikian bangsa yang memberontak itu harus menderita nasib malang yang sama seperti Sodom dan Gomora. Dalam keadaan demikian, tidak terlalu mengherankan bahwa ketika tahun terakhirnya penurunkan usia, Yesaya dipanggil untuk membawa pekabaran amaran Allah kepada Yehuda dan teguran. Ia segan mengikuti tanggung jawabnya. Ia mengetahui sebaik-baiknya bahwa ia akan menghadapi perlawanan yang tegas. Ketika ia menyadari akan ketidakmampuannya sendiri untuk menghadapi situasi ini dan memikirkan ketegar-tengkukannya serta ketidakpercayaan bangsa ini bagi siapa yang harus bekerja, maka tugasnya tampak tidak ada pengharapan. Dalam keputusasaan haruskah ia melepaskan kewajiban dan membiarkan Yehuda tidak ditegur dalam penyembahan berhala mereka? Haruskah Allah Niniwe meminta bumi bertentangan dengan? Sebenarnya manusia, anggota jemaat, menginginkan pemimpinan kuat dan dapat dipercaya. Hanya pertanyaannya, apakah panggilan Tuhan tersebut yang mereka rasakan dalam konteks ini, saudara di gereja, saudara di organisasi, saudara di perusahaan, menunjukkan bahwa Allah bersama-sama Anda dan tabiat Allah yang kita bantukan. Itu akan membuat kita menjadi apa? Lebih dekat pada Tuhan, dan dengan demikian krisis kepemimpinan yang sering terjadi akan boleh kita minimize dan kita melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena kehadiran Sekolah Sabat yang baik ini, berkati hamba-Mu, berkati para pemirsa di rumah, demikian juga pelajar Sekolah Sabat. Biar ada keberkatan kami Tuhan, maka kami boleh memahami pelajaran Sekolah Sabat ini. Dengarkan doa kami dalam Yesus kami berdoa. Amin.